Bukan cuma Garuda Shield, Indonesia berencana gelar latihan perang bersama Cina. Cina sebetulnya keberatan dengan latihan perang Garuda Shield yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat. Cina bahkan pernah memprotes latihan perang Garuda Shield Indonesia edisi tahun lalu. Protes Cina terhadap Garuda Shield disampaikan dalam sepucuk surat ke Indonesia. Dalam surat tersebut, selain keberatan dengan Garuda Shield, Cina juga memprotes adanya pengeboran minyak lepas pantai yang berada di Natuna Utara. Menurut mereka, Natuna Utara adalah miliknya, sehingga Cina menganggap aktivitas eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan Indonesia ilegal. Indonesia tak habis pikir dengan protes Cina. Apa pasal karena Natuna Utara milik Indonesia namun seolah-olah Cina lah penguasa di sana? Keadaan ini bisa dibilang miris. Cina mempunyai militer kuat namun malah digunakan untuk merebut wilayah negara lain. Contoh paling gamblang ialah Kepulauan Spratly milik Filipina. Kepulauan Spratly kini dalam genggaman Cina. Cina merebut paksa Spratly dari tangan Filipina. Otorisasi Spratly kini menjadi milik Cina, di mana sekitar ada 80 dari total 350 pulau diduduki Beijing. Untuk menegaskan pendukungan di Spratly, Cina memberi nama masing-masing bagi 80 pulaunya. Pada 19 April 2020, Kementerian Urusan Sipil Cina bukan hanya memberikan nama bagi 80 pulau tersebut, tapi juga memberi nama bagi terumbu karang, gunung bawah laut hingga beting yang juga direbut dari Filipina. Pakar hukum internasional dari lembaga Think and Tank Chatham House mengatakan penamaan Cina ini ilegal. Tak ada negara yang mengeklaim kedaulatan di bawah air kecuali itu berjarak 12 mil dari daratan negara yang bersangkutan, ujar dikutip dari AFP April 2020. Menurutnya Cina tahu akan aturan ini, namun mereka pura-pura tuli dan tetap saja menamai tempat yang bukan miliknya. Cina dengan sengaja hendak membatalkan hukum internasional, ungkap Bill. Sikap Cina dinilai membingungkan banyak pihak, sebab Cina sudah meratifikasi UNCLOS. Namun mereka malah kerap melanggar pasal-pasal konvensi hukum laut yang terkandung di dalamnya. Tetapi Cina menentang UNCLOS dan mengeklaim teori negara lain. Bukan cuma Spratly, Cina juga menganeksasi Pulau Paracel milik Vietnam. Cina kemudian memasukkan Paracel di bawah yurisdiksi distrik Sansa. Vietnam protes keras ulah Cina ini. Cina tak peduli dengan protes Vietnam dan malah menuding Pulau Paracel bukan wilayah kedaulatan Hanoi. Aparat Cina juga bertindak keras di Paracel, di mana mereka pernah menenggelamkan kapal nelayan Vietnam tanpa kompromi terlebih dahulu. Ngawurnya Cina di Indo-Pasifik membuat Amerika Serikat turun tangan. Amerika Serikat yang enggan hegemoni di seraubat Cina menyampaikan slogan Free and Open Indo-Pasifik. Slogan ini secara langsung melawan mengeklaim Nine Dash Line yang mereka sebut sebagai usaha kasus kerajaan Cina menguasai Asia. Amerika Serikat tak hanya membiarkan Cina berbuat semaunya di Indo-Pasifik. Pernyataan berani pernah dilontarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menegaskan akan membantu Taiwan apabila diserang oleh Cina. Hal itu disampaikan Biden pada 23 Mei 2022 saat berkunjung ke Jepang. Ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan merespons serangan Cina di Taiwan, Biden mengiyakan hal tersebut. Ya, kami sudah membuat komitmen tentang hal itu, ujarnya dikutip dari Asia Times. Meski demikian, adanya potensi Taiwan mengambil secara paksa oleh Cina belum masuk dalam perkiraan Amerika Serikat saat ini. Bukan cuma Biden, pejabat Gedung Putih memastikan bila Amerika Serikat akan membantu Taiwan secara militer bila perlu. Sementara itu, soal latihan perang, Amerika Serikat dan Indonesia akan mengadakan Super Garuda Shield pada tahun 2022 ini. 14 negara akan berpartisipasi dalam Garuda Shield, di mana Inggris, Australia, Kanada hingga Jepang siap mengirim pasukan ke Indonesia.
Kemudian salah satu alutsista yang akan diterjunkan Indonesia dalam Garuda Shield ialah SPH Caesar 155 mm. Hal itu diketahui saat adanya protes loading dan unloading Caesar yang dilakukan militer Indonesia. Tujuan latihan ini diuji loading, unloading, dan uji terbang Meriam 155 mm Caesar untuk menyiapkan kesiapan baik personal maupun material dalam Latgapma Super Garuda Shield 2022 antara TNI dengan Usindo Pakom yang akan dilaksanakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 9 Agustus 2022 mendatang. Sementara itu, pengamat militer menjelaskan bila Indonesia juga harus latihan perang dengan Cina di samping mengadakan Garuda Shield. Karena harus diingat kebijakan pertahanan itu erat kaitannya dengan arah kebijakan luar negeri. Saya agak bingung sebenarnya. Meski sah-sah saja sebenarnya Kasat atau Kastaf mau buat latihan apapun, tapi sekali lagi harus berpegang pada non-block position dan tidak bisa menetapkan tempat berlatih berubah-ubah dan tersebar tanpa alasan strategis. Siapa sangka bila Indonesia bukan hanya menggelar Garuda Shield, Indonesia berencana menggelar latihan tempur dengan militer Cina. Hal itu diungkap oleh Menhan Indonesia Prabowo Subianto ketika diwawancarai oleh Al Jazeera pada 12 Juni 2022. Garuda Shield sudah berjalan selama 14 sampai 15 tahun, tetapi kami melakukan latihan dengan negara lain. Kami juga berencana untuk melakukan latihan dengan Cina. Patut ditunggu bagaimana rupa latihan perang Cina dan Indonesia setelah gelaran Garuda Shield usai dilaksanakan.